Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdania Nasution dengan NIM 0306193195 akan menjelaskan tentang materi pramuka. A. Tanda sandi dalam gerakan pramuka. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti adalah rahasia. Baik tanda maupun sandi sering digunakan dalam gerakan pramuka. Tujuan mempelajari tanda dan sandi adalah untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka, dan selain itu Anda dituntut untuk mendirikan pada saat memecahkan sandi untuk mencari petunjuk untuk langkah selanjutnya. Di sini kecerdasan dan daya ingat benar-benar diuji. Ini merupakan satu keuntungan menjadi seorang pramuka. Tali temali. Dalam tali temali kita sering mencampur adukkan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali itu adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Tali temali juga merupakan salah satu dari keterangan tertua yang dimiliki manusia, yang mempunyai dua fungsi, kegunaan dan keindahan. Di beberapa belahan negara tertentu seperti India dan Amerika, khususnya orang-orang India, tali temali mengandung unsur magis dan sebagai ritual kepercayaan. Nah, pada masa lalu, tali temali merupakan bagian dari peserta yang diperdagangkan dan kewajiban secara khusus digunakan para pelaut. Macam simpul dan kegunaannya. Yang pertama, simpul ujung tali yang berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Ada simpul mati, simpul anyam berganda, simpul erat, simpul kembar, simpul tiang berganda, simpul kursi, simpul penari, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tambat, simpul tarik, simpul gulung, dan simpul turki. Ikatan dan kegunaannya diantaranya ikatan pangkal, ikatan tiang, ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tari, ikatan turki, ikatan palang, ikatan canggah, ikatan silang, dan ikatan kaki tiga. Semap hore. Semap hore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera. Masing-masing bendera berukuran 40 x 40 cm. Warna yang sering digunakan adalah merah dan kuning, dan merah selalu berada di dekat tangkainya. Sistem semap hore ini pertama kali digunakan pada saat Perang Dunia I, guna untuk mengirim pesan atau telegram ke suatu tempat relatif dekat, namun terlalu sulit untuk dilalui. Alat yang digunakan pada saat itu adalah bendera dan senter. Pengiriman pun dilakukan di atas bukit untuk dengan mudah dilihat oleh si penerima pesan. Semap hore juga dilakukan di atas kapal guna mengirimkan pesan antar kapal. D. Morse. Sejarah Morse. Sandi Morse dalam gerakan pramuka diciptakan oleh Samuel Finley Brace Morse. Morse dilahirkan pada April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston, dan meninggal pada tahun 1872. Ia adalah seorang seniman yang berhasil menciptakan suatu alat penghubung senegraf walau masih dalam bentuk sederhana. Pada zaman dulu, suku-suku bangsa di Afrika, Asia, dan Amerika saling memberi kode atau tanda-tanda dengan genderang, asap, dan sebagainya. Kode Morse internasional terdiri dari kombinasi titik dan strip yang melambangkan huruf dari abjad dan juga angka. Saat ini kode Morse internasional sudah mulai jarang dipergunakan dikarenakan telegrafi radio telah digantikan dengan berbagai sistem yang jauh lebih modern. Semboyan Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, suara dengan menggunakan peluit. Yang kedua, sihar dengan menggunakan senter. Yang ketiga, tulisan dengan menggunakan titik dan strip. Yang keempat, bendera dengan bendera Morse. Kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain yang pertama, dial. Dial itu adalah permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua, visir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Yang keempat, jarum penunjuk. Yang kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 45. Yang keenam, alat penggantung. Dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menompang kompas pada saat membidik. Adapun cara menggunakan kompas, yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet.
Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 50, di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. F. Perpetaan. Perpetaan adalah kegiatan kepramukaan yang sangat menarik dan menyenangkan, karena peserta didik dibawa langsung untuk mengenal alam terbuka. Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini. Yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan, kerjasama, gotong royong, dan setia kawan. Yang ketiga, melatih keterampilan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Yang terakhir, mengagumi alam ciptaan Tuhan dan cinta tanah air. Yang perlu diperhatikan dalam perpetaan, yang pertama, peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Peralatan yang harus dipersiapkan adalah pensil 2B, penggaris panjang kompas, kertas buffalo, dan alat bantu pandang meja kerja sebagai alat untuk menggambar. Dan yang harus diperhatikan yaitu arah pandangan atau sudut pandang, penggambaran batas daerah, pembuatan arsiran, pembuatan arah utara atau kompas, dan sudut, batas, dan keterangan. B. Peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Peralatan yang harus dipersiapkan yaitu pensil 2B, kertas buffalo, kompas meja kerja sebagai alat untuk menggambar. Dan yang harus diperhatikan adalah penentuan skala, penentuan batas dan sudut batas lapangan, pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan, dan membuat gambar. Yang terakhir, peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Bila diperlukan, peta pita juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan peta atau denah perjalanan. Peralatan yang harus dipersiapkan adalah pensil teknik 2B, penggaris panjang, kertas pita sesuai kebutuhan 2 kompas, alat pengukur jarak, pencatat waktu, dan meja kerja sebagai alas untuk menggambar. Harus diperhatikan dalam pembuatan peta pita adalah penentuan skala, penentuan keterangan dan peta jalan, penentuan jarak dan batas belokan, penulisan arah utara dan waktu, dan tanda medan. Saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.